أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Jamaah salat Jumat Masjid Raya Villa Inti Persada rahimakumullah. Alhamdulillah, pada Jumat kali ini kita berada di bulan yang penuh dengan kemuliaan, yaitu bulan Sya'ban. Sya'ban berasal dari kata syi'ab yang artinya adalah jalan di pegunungan. Maknanya adalah bulan Sya'ban merupakan waktunya bagi kita mendaki jalan kebaikan sebagai persiapan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Sebagai muslim yang baik, tentu kita harus mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan muhasabah dan peningkatan ibadah agar di bulan Ramadan nanti kita bisa menggapai rahmat dan ridha Allah. Kemudian salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, Rajab syahrul istighfar, Sya'ban syahrun nabi, syahrus salah ala nabi al-mukhtar, wa Ramadan syahrul Quran. Rajab adalah bulan beristighfar kepada Allah, Sya'ban bulan bersolawat kepada Nabi, dan Ramadan adalah bulan yang membaca Al-Quran. Sehingga salah satu amalan yang paling mulia di bulan Sya'ban salah satunya adalah memperbanyak membaca sholawat. Mudah-mudahan dengan sholawat yang kita lafalkan, yang kita bacakan, menjadi wasilah kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini izinkan khatib menyampaikan khutbah yang bertema masyarakat, pemimpin dan penduduk. Tema ini tiada lain diambil dari petikan hikmah dan nasihat yang tertuang di dalam kitab Nasaihul Ibad karya Imam Nawawi Al-Bantani di bab ketiga maqalah ke-28. Wal maqalatu tsaminatu wal 'ishrun an Salihil Marqadi annahu marra bi ba'did diyar faqala ya diyar aina ahlukil awwalun wa aina ummarukil madun wa aina sukkanukil aqdamun. Diceritakan di dalam kitab Nasaihul Ibad, Al-Imam Salih Al-Marqadi melewati suatu perkampungan yang sepi, yang sunyi. Kemudian Imam Salih Al-Marqadi bertafakur, merenung di perkampungan itu. Ya diyar aina ahlukil awwalun, wahai perkampungan, kemanakah para penduduk yang dulu pernah menempatimu? Wa aina ummarukil almadun, kemana juga para pemimpin, orang yang pernah mengelola, membangun kampung ini? Wa aina sukkanukil aqdamun, kemana juga generasi-generasinya? Kita juga mungkin barangkali pernah melewati suatu perkampungan yang dulu ramai, tetapi ketika kita kembali ke perkampungan itu menjadi sepi. Entah sepi karena misalnya suatu bencana, tsunami, gempa, sehingga tadinya perkampungan itu ramai dengan penduduk, penuh dengan bangunan rumah, tetapi tiba-tiba penduduk itu, kampung itu menjadi sepi. Kemudian di tengah-tengah perenungan Imam Salih Al-Marqadi itu,
Fahatafat bihi hatifun, terdengar suara yang menjawab dari pertanyaan Imam Shalih Al-Marqadi ini. Ay sahabihi sa'ihun fasami'a sautahu walam yara syakhsahu. Suara ini ada suaranya dengan jelas seperti menjerit, tetapi tidak ada wujud fisiknya. Apa jawaban daripada suara itu ketika Shalih Al-Marqadi bertanya terkait perkampungan itu? In qata'at atharuhum wa baliyat tahta turabi ajsamuhum. Sesungguhnya telah terputuslah jejak-jejak mereka, telah terputuslah tanda-tanda alamat-alamat orang-orang yang pernah menghuni kampung ini, membangun, memimpin kampung ini. Wa baliyat tahta turabi ajsamuhum, mereka telah terkubur di bawah tanah. Wa baqiyat a'maluhum qalaida, yang tersisa dari mereka semua, yang kekal dari mereka semua hanyalah tinggal a'maluhum qalaid. Apa a'maluhum qalaid itu? Adalah amal-amal yang bergantung di leher mereka. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, apa hikmah yang bisa kita petik dari kisah yang dituturkan oleh Syekh Shalih Al-Marqadi tersebut? Hikmahnya ternyata adalah setiap tempat yang dulu pernah kita huni, setiap bangunan yang pernah kita dirikan, status sosial yang pernah kita sandang selama di dunia, entah itu sebagai pemimpin dalam ruang lingkup kecil, RT, RW, Kades, sampai dalam ruang lingkup yang besar, camat, bupati, gubernur, bahkan presiden, semuanya memiliki ajalnya, ada masanya, ada temponya. Semuanya akan meninggalkan kita, dan kita pun akan meninggalkan semua yang telah kita miliki. Rumah mewah, kendaraan mahal, semuanya akan rusak binasa sekalipun kita berusaha mati-matian menjaganya. Tubuh dan paras indah yang kita kagumi akan rusak menjadi bangkai di bawah tanah. Tahta turabi ajsamuhum. Akhirnya yang benar-benar tersisa di dalam hidup kita tinggallah amal. Amal kitalah yang akan terus menempel di dalam diri kita. Dalam bahasa Nashihul Ibad digambarkan amal itu menjadi kalung kita di akhirat. Pertanyaannya adalah, apakah amal yang mengalung di leher kita itu kelak adalah amal yang baik, yang akan membantu meringankan kita, ataukah amal yang buruk yang akan menjadi beban kita? Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, kalau kita membaca Al-Quran, banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang memperkuat keyakinan kita bahwa hidup kita di dunia itu memiliki limit, ada batasnya. Misal sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat ke-34, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat, setiap masyarakat itu memiliki batas waktu. Apabila telah datang waktu tersebut, kita tidak akan bisa mengundurnya, tidak bisa pula memajukannya. Kemudian di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 57, kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Setiap yang berjiwa, yang bernafas pasti akan mengalami kematian. Kemudian hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, dengan demikian dalam khutbah Jumat yang singkat ini, marilah kita merenung sejenak tentang sesuatu yang pasti kita hadapi, sesuatu yang menjadi gerbang dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat, yaitu kematian. Apa saja kewajiban kita dalam kehidupan ini sebagai persiapan diri menuju kematian itu? Tentunya ada banyak hal, tapi setidak-tidaknya ada dua hal yang akan dibahas dalam khutbah Jumat kali ini. Yang pertama adalah beramal sebaik mungkin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Al-Quran surah Al-Mulk ayat 2 menjelaskan bahwa kehidupan dan kematian Allah jadikan sebagai suatu ujian untuk melihat mana yang paling baik amalnya di antara kita semua. Apakah hidup yang dianugerahi oleh Allah ini kita isi dengan amal baik yang Allah ridhai, ataukah amal buruk yang Allah murkai? Apakah saat kita bermasyarakat dengan tetangga, amal kita lebih banyak membantu mereka, tetangga kita, ataukah kita menjadi beban bagi masyarakat? Atau ketika kita memimpin, apakah kita menjadi pemimpin yang amanah, membantu meringankan beban masyarakat,
atau khianat malah menjadi beban bagi masyarakat dan menyusahkan penderitaan mereka? Apakah rumah dan segala fasilitas yang kita miliki kita gunakan untuk hal-hal yang positif atau hal-hal yang negatif, hal yang mudarat? Profesor Dr. Quraisy Shihab di dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa poin penting dari surah Al-Mulk ayat kedua adalah bahwa Tuhan ingin memberikan penekanan kepada umat manusia bahwa di dalam kehidupan kita yang terpenting adalah melakukan suatu kompetisi di dalam perbaikan amal. Bagaimana kita berlomba-lomba di dalam kehidupan, bukan berlomba-lomba dalam aspek material, bukan berlomba-lomba memperbanyak kekayaan, berlomba-lomba meraih jabatan, tetapi berlomba-lomba melakukan amal soleh yang bisa menjadi wasilah kita diringankan oleh Allah di yaumil akhir kelak. Oleh karenanya hadirin jamaah salat Jumat, selama nafas kita berhembus, marilah kita optimalkan untuk melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat. Sebab ketika kita mati, ketika kita habis masanya, kita tidak akan bisa beramal lagi. Semua amal kita terputus kecuali 3 hal. Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalathatin. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'u lah. Semua amal terputus kecuali sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan juga anak yang mendoakan kita. Jangan sampai ketika kita mati, rumah yang pernah kita huni menjadi saksi amal buruk kita. Ketika kita mati, tempat tinggal kita menjadi saksi kezaliman kita. Oleh karena itu, tinggalkanlah jejak-jejak yang indah, yang penuh berkah. Jadikanlah segala hal yang pernah kita miliki di dunia ini sebagai saksi di akhirat yang akan meringankan dosa-dosa kita kelak. Jadikanlah rumah dan tempat tinggal yang pernah kita huni sebagai saksi bahwa kita pernah beribadah kepada Allah. Jadikanlah amanah yang pernah kita emban sebagai pemimpin, sebagai jalan untuk meringankan, membantu orang lain, bukan menyusahkan orang lain. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, yang kedua yang harus kita lakukan sebelum menjelang kematian atau sebelum ajal menjemput kita adalah berdoa kepada Allah agar kita dapat diberikan husnul khatimah. Apa tanda alamat daripada husnul khatimah? Kata Nabi, yuwaffiqumu li'amalin sholihin qoblal maut. Orang-orang yang husnul khatimah, mati wafat dalam keadaan yang positif, yang indah, salah satu cirinya adalah dia beramal soleh sebelum maut menjemput. Tentu kita tidak bisa husnul khatimah kalau kita juga tidak membiasakan diri kita dari sekarang untuk melakukan amal-amal soleh. Sehingga biasanya orang itu akan mati dalam kondisi kebiasaan yang dia lakukan. Kita sering mendengar cerita para ulama wafat dalam keadaan sedang membaca Al-Quran. Sudah pasti ulama tersebut memang terbiasa membaca Al-Quran. Ada orang-orang soleh wafat dalam keadaan bersujud kepada Allah. Sungguh itu adalah wafat yang paling indah yang harus kita cita-citakan di dunia ini. Dan tentu kita tidak bisa merasakan hal itu kalau kita dari sekarang tidak membiasakan hal-hal yang positif, amal-amal soleh. Mudah-mudahan kita semua yang berada di masjid ini menjadi orang-orang yang husnul khatimah, membawa amal-amal baik sehingga kita semua mendapatkan surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah thumma alhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.